Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Izzatunisa. Saya Leo Saputra. Di sini kami akan melakukan tindakan prosedur pencabutan IUD. Pertama-tama, perkenalan alat terlebih dahulu. Persiapkan pasien, bengkok, bak instrumen yang berisi handscoon steril, korentang, kom terbuka yang berisi betadin, kapas alkohol, bak instrumen besar yang berisi klem, steril, bersih steril, kasa steril, spekulum vagina. Baiklah, setelah kita persiapan alat, kita persiapan pasien dan langsung melakukan tindakan. Permulaan kita perkenalan kepada ibu, menjelaskan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian posisikan pasien senyaman mungkin, posisikan dalam posisi litotomi, kemudian meminta ibu untuk membuka celana dalam terlebih dahulu. Oke, selanjutnya perawat mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah selesai, tangan bersih, kita gunakan handscoon. Ambil handscoon dengan korentang, buka bak instrumen. Tindakan selanjutnya, ambil spekulum, letakkan bengkok di dekat klien. Selanjutnya kita bersihkan bagian perineum ibu dan labia majoranya menggunakan kapas alkohol. Sebelum melakukan tindakan, kita minta izin terlebih dahulu kepada klien agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baik ibu, permisi, saya akan membersihkan vagina ibu terlebih dahulu sebelum pencabutan IUD. Apakah ibu bersedia? sedia. Baik. Kemudian tindakan selanjutnya, ambil spekulum vagina. Permisi ibu, saya akan melakukan tindakan pencabutan IUD. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Masukkan spekulum ke dalam vagina ibu secara perlahan-lahan. Maaf ya ibu, tarik nafas sebentar agar sakitnya tidak terasa. Kemudian buka spekulum vagina, lalu kunci agar spekulum tidak berjalan. Apabila spekulum vagina sudah masuk dengan benar, lalu ambil klem, lalu gunakan lampu sorot untuk menyoroti vagina ibu agar IUD terlihat. Kemudian ambil IUD di dalam rahim ibu. Maaf ya ibu, mungkin akan terasa sakit. Apabila IUD sudah kita ambil, maka buang IUD ke dalam bengkok. Itu kita ambil korentang untuk membersihkan bagian terdalam. Lihat ada atau tidaknya pendarahan di dalam rahim ibu, di dalam vagina. Apabila terjadi pendarahan, usap menggunakan kasa yang telah dilaruti dengan larutan klorin. Permisi ya Bu. Kita membersihkan
darah yang ada di vagina ibu. Setelah bersih, buangkan kapas alkohol ke gentong. Lalu, buka kunci spekulum vagina. Lalu, tarik spekulum vagina ibu secara perlahan. Isi spekulum vagina di dalam bengkok. Kemudian, bersihkan bagian vagina ibu apabila ada darah-darah yang tersisa. Meminta ibu untuk menggunakan saluran dalamnya kembali, membereskan alat, perawat membuka handscoon, Kemudian perawat mencuci tangan. dan Jelaskan kepada pasien prosedur yang telah dikerjakan dan atas kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Saputra. Nama saya Arifah Izzatunnisa. Baiklah, di sini kami akan melakukan tindakan keperawatan mesus perineum. Yang bertujuan untuk memijat bagian vagina ibu agar pada saat proses persalinan vagina ibu tidak terjadi kerobekan. Baik, persiapan alat, kita hanya membutuhkan minyak atau baby oil untuk dilumuri ke tangan agar tangan terasa licin. Baik, pertama-tama persiapan pasien, kita jelaskan prosedur tindakan kepada pasien dan tujuan dari melakukan mesus perineum ini. Awalnya kita minta pasien untuk membuka celana dalam. Setelah itu kita letakkan perlak Di bawah bokong pasien dan kain di atas perut pasien. Kemudian posisikan pasien senyaman mungkin. Perawat mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah itu, lumuri tangan perawat menggunakan minyak agar mempermudah pada saat Proses pemijatan. setelah dilumuri, kita mulai memasukkan 1 atau 2 tangan ke labia mayora ibu dengan kedalaman 2-3 cm. Kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibu agar apa ya, Pak? Letakkan tangan perawat di atas perut ibu. Nih, Setelah itu kita perawat di atas perut ibu. Setelah itu, tangan perawat yang telah dilumuri dengan minyak kita masukkan ke dalam vagina ibu dengan kedalaman 2-3 cm. Minta izin dulu kepada pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga pasien tidak tersinggung. Setelah itu, kita tahan tangan kita yang masuk ke dalam vagina ibu untuk membuat rasa tidak sakit. Tindakan selanjutnya, letakkan tangan perawat. Setelah itu, tangan yang telah dilumuri dengan minyak tadi kita letakkan ke vagina ibu, kita masuk dengan kedalaman 2-3 cm. Sebelumnya, jangan lupa kita meminta izin kepada ibu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Permisi, Bu. Setelah itu, tahan jari yang masuk ke dalam vagina ibu selama kurang lebih 2-3 menit hingga ibu tidak merasa sakit lagi. Setelah itu, kita pijat
vagina ibu selama 10 menit. 10 menit. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa minyak bekas pijitan tadi di sekitar vagina ibu Menggunakan kain. Setelah selesai, perawat mencuci tangan. Kemudian jelaskan kepada ibu apakah tindakan tersebut sudah merasa ibu. Setelah itu perawat mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kunjungi pasien kembali ke dalam ruangan. Tanyakan respon pasien. Kemudian kunjungi ibu kembali ke dalam ruangan. Lalu tanyakan respon pasien, apakah pasien merasa nyaman atau merasa sakit setelah dilakukan tindakan tersebut. Apabila pasien ingin membutuhkan sesuatu, bisa memanggil perawat di ruangan perawat. Bereskan alas dan perawat meninggalkan pasien dengan dokumentasi yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Izzatulisa. Dan saya Nasa Putra. Di sini kami akan melakukan praktikum sadari atau periksa payudara sendiri. Yang terdiri dari 8 langkah. Baik, kita langsung memulai praktikum. Yang pertama, perhatikan kedua payudara, berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan atau tidak pada payudara. Yang kedua, perhatikan kembali payudara sambil mengangkat kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Selanjutnya, posisikan tubuh membungkuk dan lihat apakah payudara bergantung dengan seimbang atau tidak. Setelah itu, tekan puting susu menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dan lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Yang ketiga, raba payudara dari luar ke dalam melingkar searah jarum jam. Setelah itu, yang keempat, tekan payudara menggunakan 3 jari tengah dari luar ke dalam melingkar searah jarum jam. Kelima, rasakan dengan saksama apakah ada benjolan atau tidak di dalam payudara. Kelima, angkat tangan ke belakang, kemudian letakkan tangan di atas payudara dengan gerakan melingkar untuk memastikan ada atau tidaknya benjolan. Yang keenam, apabila terdapat benjolan, pastikan berapa banyak benjolan dan pastikan lokasi. Jika terdapat benjolan, perhatikan berapa banyak benjolan dan lokasinya. Selanjutnya, perhatikan bentuk dan ukuran payudara dari bentuk sebelumnya. Kemudian langkah yang ketujuh, perhatikan ada tidaknya cairan atau darah yang keluar dari puting pada ibu yang tidak menyusui. Apabila terdapat cairan atau darah yang keluar pada puting, maka periksa ke dokter sedini mungkin. Yang kedelapan, lakukan teknik yang sama di setiap bulannya secara rutin untuk mendeteksi apabila ada kelainan pada payudara. Baik, sekian dari kami.
Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum